Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Ibu Cynthia. Kali ini kita akan belajar materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau bangsa Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya ada Marco Polo, Muhammad Ghaur, Ibnu Battuta, Diego Lopez de Espera, dan yang terakhir adalah Sir Richard Weinstein. Dan ada beberapa teori-teori yang membahas tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Dinamakan teori Gujarat karena berpatokan pada pandangannya yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Sunak Unrej, beliau berpaku pada pandangannya berdasarkan pada kurangnya fakta yang dapat menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pandangan tersebut membuat Islam terkesan masuk ke Indonesia dan langsung menguasai struktur politik di sana. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui infiltrasi kultural oleh para pedagang Muslim dan Sufi. Lalu teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka di dalam pidatonya pada Ses Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958. Di sini Hamka berpendapat bahwa ia menolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi karena pada kenyataannya pada abad itu di Indonesia sudah berdiri suatu politik Islam yaitu sekitar abad ke-7 Masehi atau pada abad pertengahan Hijriah. Maka besar kemungkinan pada abad kedua sebelum Masehi bangsa Arab telah sampai di Indonesia. Bahkan Arab sebagai bangsa asing yang pertama kali sampai di Indonesia. Lalu teori ketiga adalah teori Persia. Pencetus teori ini adalah P.A. Hussein Djajjadiningrat yang berpendapat bahwa agama Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia berasal dari Persia sehingga ke Gujarat itu terjadi sekitar abad ke-13 Masehi. Pandangan dalam teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Dalam teori ini lebih memusatkan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dan disinyalir memiliki persamaan dengan teori Persia. Dan materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan modern Islam di Indonesia. Gerakan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerakan modern Islam di Indonesia yang terjadi pada abad ke-17 Masehi. Dan yang kedua adalah gerakan modern Islam di Indonesia yang terjadi pada abad ke-20 Masehi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu gerakan modern Islam di Indonesia pada abad ke-17 Masehi. Pola pemikiran modern dimulai sekitar paruh kedua abad ke-17 Masehi hingga sekarang dengan munculnya tokoh-tokoh pembaruan di kalangan Timur Tengah atau Saudi Arabia dan Mesir. Istilah modern hanya sekadar untuk mempermudah melihat ciri perkembangan pemikiran yang ada. Pembaruan Islam dalam upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaruan Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambah teks Al-Quran maupun teks Al-Hadis, melainkan hanya mengubah zaman. Lalu, yang kedua adalah gerakan modern Islam di Indonesia pada abad ke-20 Masehi. Islam modern biasanya dijelaskan sebagai suatu titik temu yang bertolak dari modernitas Barat dengan ditandai teknologi yang rasionalitas atau ilmu pengetahuan yang telah masuk ke dalam komunitas Islam. Situasi ini menempatkan negara-negara Muslim untuk mengambil sikap dalam kondisi kehidupan yang serba berubah. Kenyataan lain yang turut mewarnai gagasan modernisme adalah isu kolonialisme, imperialisme, dan debat tafsir politik Islam yang tentu pula menyangkut aspek kekerasan dan kekejaman di negara-negara Muslim itu sendiri. Dari sini, Islam modern merupakan respon balik dengan penyesuaian dari dalam adat, budaya, dan penafsiran agama agar bisa sesuai dengan arus dinamika kehidupan kontemporer. Gejala kuat merebaknya modernisme Islam atau diawali pada permulaan abad ke-20 bisa ditemui melalui Mesir, India, Pakistan, dan Turki hingga merambat ke Indonesia. Dan materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia. Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia memaksa Islam sebagai pendatang untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan kemampuan penangkapan dan pemahaman
masyarakat yang akan dimasukinya dalam pengakuan dunia Islam. Langkah ini merupakan salah satu watak Islam yang pluralistis yang dimiliki semenjak awal kelahirannya. Agama Islam yang datang ke Indonesia mendapat perhatian khusus dari kebanyakan rakyat yang telah memeluk agama Hindu. Agama Islam dipandang lebih baik oleh rakyat yang semula menganut agama Hindu karena Islam tidak mengenal kasta dan Islam tidak mengenal perbedaan golongan dalam masyarakat. Daya penarik Islam bagi pedagang-pedagang yang hidup di bawah kekuasaan raja-raja Hindu Indonesia Hindu agaknya ditemukan pada pemikiran orang kecil. Selain itu, Islamisasi memiliki beberapa saluran. Saluran Islamisasi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah saluran perdagangan, yang kedua adalah saluran pendidikan, yang ketiga adalah saluran dakwah, yang keempat adalah saluran seni budaya, yang kelima adalah saluran tasawuf, dan yang terakhir atau yang keenam adalah saluran perkawinan. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu saluran yang pertama, yaitu saluran perdagangan. Saluran perdagangan, proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim, misalnya Pekojan, Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang kedua adalah saluran pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam dan kemudian menyebarkannya. Yang ketiga adalah saluran dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. Yang keempat adalah saluran seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pergelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten atau upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW, dan seni sastra. Dan yang kelima adalah saluran tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Yang keenam atau yang terakhir adalah saluran perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut Islam sehingga akhirnya pasangannya itu ikut menganut Islam. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu hari ini mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia, teori-teori apa saja yang berkaitan dengannya, dan gerakan-gerakan modern Islam yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah proses Islamisasi di Indonesia. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ibu akhiri